Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek UAS Teknik Pemasaran Internasional yang berjudul Penyusunan Rencana Pemasaran Internasional Produk Crisps Banana Chips ke Pasar Amerika Serikat. Dengan masuk ke bagian pertama dengan profil produk, yaitu dengan nama Crisps Banana Chips, yang dimana memiliki karakteristik produk keripik pisang premium yang diproduksi menggunakan teknik penggorengan suhu rendah sehingga mampu mempertahankan nutrisi alami buah dan mengurangi penyerapan minyak. Produk ini juga memiliki keunggulan berupa tekstur yang sangat tipis dan renyah, bebas gluten, serta menggunakan minyak kelapa berkualitas tinggi. Adapun target konsumennya yaitu masyarakat yang sedang menjalani gaya hidup sehat, terkhusus pada kalangan muda dan masyarakat urban. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu negara tujuannya. Di sini negara tujuan yang dipilih yaitu Amerika Serikat. Adapun pemilihan Amerika Serikat sebagai negara tujuan ini didasarkan dari beberapa analisis seperti tingginya potensi daya beli masyarakat serta besarnya pasar makanan sehat yang terus mengalami pertumbuhan. Selain itu, konsumen Amerika juga memiliki minat yang tinggi terhadap produk organik, bebas gluten, serta makanan dengan cita rasa tropis dan eksotis. Lanjut, poin ketiga, analisis lingkungan pemasaran internasional. Terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dari sisi ekonomi, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat mempengaruhi keuntungan ekspor dan penetapan dari harga produk yang akan diekspor tersebut. Yang kedua, dari sisi budaya, sosial budaya, masyarakat Amerika memiliki gaya hidup yang serba cepat sehingga membutuhkan camilan yang praktis namun tetap sehat. Sisi yang ketiga yaitu sisi politik dan hukum, di mana produk harus memenuhi standar FDA atau Food and Drug Administration dan regulasi keamanan pangan Amerika, serta sisi terakhir dari sisi teknologi, di mana pemasaran digital dan e-commerce menjadi faktor yang sangat penting dalam menjangkau konsumen dan memahami preferensi konsumen. Selanjutnya, analisis STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting atau segmentasi pasar difokuskan pada wilayah urban seperti wilayah California dan New York yang memiliki kepadatan penduduk yang memungkinkan adanya adaptasi tren pertumbuhan gaya hidup sehat. Dan untuk target konsumennya berfokus pada konsumen yang berusia sekitar 18 hingga 45 tahun yang memiliki pendapatan menengah ke atas dan peduli terhadap kesehatan. Dan terakhir untuk positioningnya, produk ini diposisikan sebagai the ultimate guilt-free tropical snack, yaitu cemilan tropis premium yang lezat, renyah, dan sehat. Selanjutnya untuk poin kelima yaitu strategi bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama untuk aspek produk. Untuk produk ditawarkannya beberapa varian rasa yang akan diperjualkan seperti original sea salt, cinnamon sugar, dan unsweet atau baked. Dan untuk yang kedua dari sisi harga, produk menggunakan strategi value based pricing dengan harga retail sekitar 3 hingga 3,5 dolar Amerika per kemasan 150 gram. Strategi harga ini agar produk tetap bisa bersaing di pasar. Lalu untuk dari sisi distribusinya atau penempatan, produk ini dipasarkan melalui importir dan distributor pangan di Amerika seperti Empire International Food Corp. Dan juga didukung oleh jaringan retail modern. Sedangkan untuk sisi terakhir yaitu sisi promosi, itu dilakukannya pameran dagang internasional dan pembagian sampel produk secara langsung kepada konsumen.
Selanjutnya untuk poin ke-6, pada strategi digital marketing mereka, perusahaan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok sebagai media promosi utama. Dan selain itu dilakukannya kerjasama dengan influencer di bidang kesehatan dan kebugaran. Dan juga produk juga dipasarkan melalui Amazon menggunakan program Fulfillment by Amazon atau FBA, sehingga distribusi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT, yang dimana untuk strength atau kekuatannya sendiri, produk ini terletak pada teksturnya yang unik, kualitas bahan baku yang baik, dan proses produksi yang modern. Namun juga terdapat weakness-nya atau kelemahan pada produk ini, yaitu merek mereka yang masih baru di pasar Amerika dan biaya logistik yang cukup tinggi. Lalu untuk opportunity atau peluang yang tersedia adalah adanya kemungkinan pertumbuhan pasar makanan sehat yang terus meningkat di Amerika Serikat. Sedangkan untuk ancamannya sendiri berasal dari persaingan global dan regulasi impor yang ketat dari negara lain seperti China, India, dan China. Lalu selanjutnya masuk ke bagian simulasi perhitungan harga ekspor atau bagian paling krusial dalam kegiatan ekspor tersebut. Untuk asumsi perhitungan, satu kali produksi ekspor diperkirakan sebanyak 10.000 unit dengan kemasan ukuran 150 gram per satuan unit. Berbasiskan kurs $1 per hari ini, itu sekitar Rp18.000. Untuk perhitungan pertama, dari biaya produksi mereka atau biaya HPP, itu sekitar 12.000 per kemasan, yang dikali dengan 10.000 unit dapatkan hasil Rp120 juta. Lalu untuk yang kedua, biaya pengemasannya yang mengikuti standar FDA itu sebesar Rp3.000 per kemasan, yang dikali dengan 10 juta sehingga dapatkan hasil 30 juta. Yang ketiga, adapun biaya transportasi domestik, dokumen ekspor, dan kargo laut yang diperkirakan sebesar 50 juta per satu kali produksi ekspor. Dan 50 juta ini juga ada kemungkinan ada kenaikan biaya karena tingkat inflasi kedua negara yang masih belum stabil. Lalu untuk biaya keseluruhan HPP eksportirnya itu berkisar 200 juta rupiah, atau bisa dikatakan dibagi 10.000 unit sekitar Rp20.000 harga per kemasan. Lalu untuk harga jual pokok per kemasan itu sekitar $20.000 dibagi dengan 18.000 dapatkan hasil $1,11. Dengan margin keuntungan diasumsikan 60%, dapatkan hasil sekitar $0,66. Untuk harga jual ekspor per kemasan didapatkan hasil $1,11 ditambah dengan $0,66 sehingga hasil akhirnya sekitar $1,77 per kemasan 150 gram. Untuk harga jual ekspor ke pihak distributor ataupun importir AS adalah $177. Pihak distributor kemudian akan menyalurkannya ke retail akhir atau supermarket, sehingga harga jual satuan di rak konsumen berada pada kisaran $3 hingga $3,5, yang mana sangat ideal bagi pasar komoditas makanan ringan premium di Amerika Serikat. Lalu yang terakhir, sebagai rekomendasi strategi pemasarannya, perusahaan perlu mempercepat pengurusan sertifikasi internasional seperti FDA dan USDA organik dan menjalin kerjasama dengan broker makanan di Amerika Serikat, serta mengoptimalkan layanan Amazon FBA dan membangun citra merek melalui kampanye yang mengangkat pemberdayaan petani pisang Indonesia
dan konsep berkelanjutan. Dan terakhir, kesimpulannya, Amerika Serikat merupakan pasar yang cukup potensial bagi Crispy Banana Chips dengan keunggulan produk yang sesuai dengan tren gaya hidup sehat serta strategi pemasaran yang tepat. Produk ini memiliki peluang yang baik untuk bersaing dan berkembang di pasar internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.